Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hagi Fauzan dari kelas 12 DPB 4. Di sini saya akan membuat video tentang tutorial menggambar denah di AutoCAD. Langsung saja kita buka aplikasi AutoCAD-nya. Saya menggunakan versi 2014. Setelah dibuka aplikasi AutoCAD-nya, pada saat memulai, saya mengganti unitnya dengan cara UN Enter. Saya menjadikan instruction scale-nya menjadi cm. Biasanya sebelumnya inci. Setelah itu saya membuat garis as. Karena denah ini meniru dari job sheet, maka lebih mudah karena kita tidak perlu merencanakan ruangan-ruangan yang akan dibangun. Dalam membuat as, saya pertama membuat luas lahan tanahnya terlebih dahulu. Di sini luasnya 10 meter kali 16 meter. Kita gunakan rectangle atau REC untuk membuat kotak. Lalu kita rapikan, move menggunakan M. Di sini cara saya membuat garis as bagian dalam, saya membuat garis vertikal dan horizontal terlebih dahulu sesuai ukuran yang ada di contoh denahnya. Setelah garis horizontalnya sudah, maka garis vertikal. Nah, setelah sudah, maka kita buang garis yang tidak perlu kita gunakan dengan cara TR enter. Bagi sebagian orang mungkin ini membingungkan, tapi saya biasanya menggunakan cara ini. Kita rapikan. Jika ada yang kurang, maka kita bisa menambahkan kembali seperti ini.
seperti ini. Jika sudah selesai membuat as, saya melanjutkan dengan membuat dinding. Jadi membuat dinding akan lebih mudah karena sudah ada garis as sebagai acuan. Untuk dinding bagian terluar saya offset ke dalam 15. Tak lupa saya juga menggunakan layer dinding. Jadi kita harus membuat layer dinding dulu agar lebih rapi dan lebih mudah ke depannya. Untuk layout bagian dalam, saya membuat dinding dengan cara ML enter, S enter, 15 enter, J enter, lalu Z enter. Saya bisa langsung pick point di dalam titik garis asnya, sehingga pembuatan dinding jadi lebih cepat. Nah, setelah membuat dinding seperti ini kira-kira, saya selanjutnya membuat kolom. Saya buat dulu layer kolomnya. Setelah dibuat, oh ya, untuk membuat layer kita ketikkan LA, lalu kita memilih yang sebelah sini. Nah, opsi sebelah sini kita klik, lalu akan terbuat layer baru. Dan kita bisa memilih nama layernya atau memilih warnanya dan tebal tipis garisnya, dan juga yang lainnya. Setelah membuat layer kolom, saya membuat kolomnya. Umumnya kolom menggunakan ukuran 15x15 ataupun 30x30. Di daerah ini menggunakan kolom 15x15 dan 30x30. Setelah membuat kotak untuk kolom, kita blok kolom tersebut dengan warna yang solid. Kita bisa menggunakan tombol perintah SO dan kita membuat pola huruf Z di setiap sudut kotaknya. Ataupun kita bisa menggunakan H enter, maka muncul toolbar Edge Creation. Lalu kita pilih solid. Lalu pick point kita masukkan ke kotak. Hasilnya akan sama saja. Setelah membuat kolom, kita tempelkan kolom ke dalam titik-titik yang ada di denah. Contohnya seperti ini. Nah, kita terus tempelkan sampai semuanya selesai. Setelah menambahkan semua kolomnya, tak lupa juga kita menambahkan detail-detail seperti yang lain seperti dalam denah. Seperti daerah sebelah sini yaitu garasi, teras, dan coran sebelah sini. Kita gambar. Untuk penggambaran ini kita gunakan layer dinding saja, karena tebalnya kurang lebih sama. Untuk menggabungkan kedua garis yang akan bertabrakan seperti ini, kita bisa melakukan F enter, maka garis tersebut akan tersambung. Untuk memanjangkan garis kita bisa menggunakan EX enter. Kita samakan gambarnya dengan denah.
Untuk kali ini karena di dalam denahnya tidak ada ukuran pasnya, saya hanya mencoba untuk mengukur-ukur sehingga kurang lebih mirip dengan di denahnya. Nah, setelah melengkapi detail-detail yang lain, selanjutnya kita membuat tali ukur. Untuk membuat tali ukur, kita bisa melakukan perintah DLI enter, pilih pick point-nya. Seperti ini. Ataupun kita bisa memilih annotate, dimension, pilih linear. Sama saja. Jika kita ingin dimensinya diagonal, kita bisa pilih aligned. Contohnya seperti ini. Nah, jika kita ingin mengubah tampilan dimensinya dari asal seperti begini menjadi seperti ini, kita harus men-setting dimensinya terlebih dahulu dengan cara D enter. Di sini ada settingan saya yang sudah saya buat. Untuk settingan saya seperti ini. Di bagian lainnya seperti ini, simbol arrow-nya, text, fit, dan primary unitnya. Jika sudah disetting, maka kita pilih set current agar bisa dipakai. Tak lupa jika akan membuat tali ukur, kita buat layernya terlebih dahulu, yaitu layer tali ukur. Kita pakai layer tali ukur dan buat dimensinya. Samakan dengan yang ada di denah. Nah, jika sudah membuat tali ukur seperti ini, selanjutnya kita membuat kusen. Kita buat layer kusen. Nah, contohnya seperti ini. Untuk membuat pintu, caranya cukup mudah. Kita membuat kotak sebesar 5/15. Nah, lalu kita ekspor kotak itu agar tidak menyatu garis-garisnya. Lalu kita offset dengan O enter, pilih 4 dari garis ini ke sini. O enter dari sini, garis sini ke sini, dari garis ini ke sini. Lalu kita potong bagian ini, enter, dan ini. Setelah ini kita tentukan panjang daun pintunya. Saya menentukan panjang 80. Setelah ini kita mirror. Mirror di sini bertujuan untuk menduplikat suatu objek tetapi secara terbalik atau seperti cermin. Lalu kita pilih ke sebelah sini. Jika ada pertanyaan erase source object, kita pilih no dengan ketik N. Nah, selanjutnya kita buat kotak di sini. Nah, setelah ini kita rotasikan kotak ini ke bagian atas dengan cara arrow enter. Lalu kita pilih pick point di sini dan arahkan ke atas. Setelah itu kita membuat garis lengkung atau arch dengan cara ARC enter. Kita pilih pick point di sini, ke sini dan ke sini. Maka jadilah pintu. Jika ingin membuat pintu ganda seperti ini, caranya cukup mudah juga. Kita tinggal blok lalu mirror, pilih pick point di sebelah sini, lalu kita arahkan ke sebelah sini dan pilih no. Kita hapus daerah ininya, kita bloknya dari kiri atas ke bawah, bukan dari kanan bawah ke atas. Nah, akan ada garis yang tidak nyambung, maka kita sambungkan dengan X enter. Jika X enter tidak bisa, maka kita tinggal blok lalu pilih kotak biru ini dan sambungkan. Nah, pintu ganda sudah jadi. Bagaimana dengan jendela? Caranya cukup sama dan cukup mudah. Kita membuat kotak yang sama seperti tadi.
Di sini di line-nya kita pilih sesuai ukuran daun jendela yang kita inginkan. Saya di sini memilih 60. Lalu seperti biasa mirror, pilih 0, kita buat kotak di daerah ini. Nah, setelah ini kita ekspor kotak yang terakhir kita buat. Di sini kita offset dari daerah garis ini sebesar 8 ke dalam, begitupun juga di kirinya. Setelah seperti ini, kita buat kacanya. Ketebalan kaca yang saya buat di sini 1 cm. Nah, setelah diketahui bahwa panjang ini dari kesini ke sini yaitu 46, dengan cara DI enter kita bisa membuat kacanya dengan menentukan ukurannya yaitu 46,1. Setelah jadi begini kita rapikan, masukkan ke dalam dan jadi seperti ini. Ini sudah bisa dikatakan sebagai jendela. Lalu kita tempelkan ke dalam denah seperti ini dengan cara M enter. Nah, seperti ini. Kita tempelkan semuanya terus di sini supaya semuanya sama seperti di denah. Jika sudah membuat kusen dan menempelkan kusen, jangan lupa kita harus menghapus garis yang ada di bawah garis kusen. Contohnya seperti ini. Nah, di bawah garis kusen, garis dinding ini tidak lagi menyatu. Karena jika di bawahnya masih ada garis dinding, maka pada saat diplot garis dinding akan menutupi garis kusen, dikarenakan garis dinding itu lebih tebal dari garis kusen. Maka caranya kita harus memotong garis yang ada di bawah garis kusen dengan cara TR. Contohnya seperti ini. Saya buat nyambung lagi garisnya dengan cara X enter. Lalu kita pilih TR, pilih bagian sini dan sini, TR, lalu kita pilih enter, lalu kita blok sebelah sini. Maka otomatis garis di belakang kusennya akan terhapus. Nah, seperti ini. Nah, lakukan itu pada semua kusen yang ada di dalam dinding. Setelah semuanya sudah seperti ini, selanjutnya kita membuat furniture. Kita buat layer furniture-nya terlebih dahulu. Nah, setelah dibuat, kita masukkan furnitur. Kita bisa memasukkan furnitur dengan cara DC enter. Kita bisa memilih di sini. Kita buka di C, program file, Autodesk, AutoCAD 2014, sample, and strip US, design center, lalu ke home, lalu kita pilih blok yang ada di sini. Nah, di sini banyak blok seperti toilet, sink, bathtub, dan lain-lain. Kita juga bisa dengan cara Ctrl tambah 3 atau Ctrl 3. Kita di sini bisa memilih trees, vehicles, door elevation, dan lain-lain. Saya di sini sudah memilih toilet untuk daerah ini. Jika kita mengeluarkan furniture dari Ctrl 3, kita bisa mengubah tampak dari sebuah furniture itu seperti ini. Kita bisa melihat dari side, front, top, maupun plan. Nah, setelah kita menempelkan kepada denah, selanjutnya kita menghatch suatu denahnya tersebut.
Agar lebih cepat saya copy saja. Nah, kita menggambar hatch pada denah. Sebelumnya kita mempersiapkan layer arsirnya terlebih dahulu. Fungsi arsir di sini untuk menunjukkan material yang kita gunakan. Seperti di sini kita menggunakan ANSI 32 yang pada umumnya ditunjukkan untuk pasangan batu bata dan transram. Perpaduan antara ANSI 32 dan ANSI 31 yang dibalikan untuk menunjukkan pada adukan yang ditunjukkan untuk kamar mandi. Di sini juga ada simbol arsiran grass atau rumput yang menunjukkan bahwa di sini adalah daerah yang berumput. Dan juga tanaman-tanaman seperti ini. Untuk mengarsir, kita matikan dulu layer asnya. Lalu kita baru membuat arsir dengan cara H enter. Kita pilih dulu ya layer arsir, kita H enter, maka muncul toolbar hatch creation. Kita pilih ANSI 32 untuk dinding. Kita pilih pick point-nya. Contohnya seperti ini. Kita enter. Nah, jika kelihatan seperti ini atau terlalu rapat, kita bisa mengatur skalanya di sini. Kita bisa ubah contohnya menjadi 1. Nah, maka akan berubah menjadi lebih jarang-jarang dan lebih pantas untuk dilihat. Walaupun jika arsirannya terlalu besar seperti ini, nah, seperti ini, kita bisa mengubahnya lagi seperti tadi. Pilihan arsir di sini cukup banyak. Kita bisa mengaplikasikannya sesuai kebutuhan kita. Nah, kita tinggal H enter, pilih simbol materialnya, lalu kita pilih pick point, dan kita pilih daerah mana yang akan diarsir. Gampang untuk mengarsir. Asal daerah yang kita pilih itu sudah tertutup. Tidak bisa daerah yang kita pilih terbuka seperti ini. Jika daerahnya terbuka seperti ini, kita tidak bisa menghatch suatu daerah tersebut. Maka masuknya, malahan semua daerah yang di luar akan ikut terhatch seperti ini. Tuh, seperti ini. Nah, setelah kita menghatch semuanya, dan juga menambahkan tanaman-tanaman dengan DC Enter atau Ctrl 3, selanjutnya kita membuat keterangan atau teks. Kita buat dulu layer teksnya. Nah, seperti ini. Untuk memunculkan teks, kita bisa T enter, pilih pick point-nya dari mana sampai mana. Lalu kita masukkan teksnya. Contoh di sini saya memasukkan ruang keluarga. Di bawahnya ada plus minus. Nah, untuk memunculkan plus minus kita dapat mengklik simbol di sini. Pilih plus minus 0.00. Untuk rata kiri dan kanan kita pilih di sini center. Nah, maka sudah menjadi rata kiri dan kanan. Jika hurufnya kekecilan, kita bisa blok hurufnya. Kita enter. Maksudnya kita pilih blok lalu kita MO enter. Nah, di sini kita bisa ubah teks height-nya di sini. Contoh menjadi 25. Lalu kita enter. Tuh, maka akan lebih besar. Jadi lebih besar. Ataupun kita juga bisa mengklik 2 kali teksnya. Kita blok teksnya, lalu kita ubah di sini. Jadi 25. Nah, seperti ini. Kita tempelkan teksnya sesuai dengan yang ada di denah, sehingga sama seperti di denah.
Selanjutnya setelah membuat arsiran, setelah membuat keterangan dan teks, saya membuat tangga di sini. Saya membuat layer tangga terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Sebenarnya dalam membuat tangga itu pada umumnya di awal-awal berbarengan dengan membuat furniture atau dinding. Tetapi karena ini denahnya meniru, maka saya bisa mengubah urutan tersebut. Bisa jadi di awal ataupun di akhir. Karena saya sudah tahu bentuk asli untuk akhirnya seperti bagaimana. Nah, di sini saya membuat tangga dengan cara menduplikatkan kotak-kotak di sini. Contohnya, kita buat REC berukuran contoh 1 meter dikali 30 cm. Nah, kita memakai layer tangga. Lalu kita copy dengan CO Enter. Kita pilih pick point di sini. Lalu kita pastekan di sini. Agar lebih cepat kita pilih lagi keduanya, lalu copy lagi, paste lagi. Lalu kita duplikatkan lagi semuanya, CO lagi, dan paste lagi. Dan kita pilih sebelah sini untuk menjadi dua kan. Nah, seperti ini. Dan saya membuat garis miring ini dengan cara L, lalu kita pilih kurang dari, klik kurang dari, pilih degree-nya atau derajatnya. Saya pilih 45 derajat. Maka otomatis kita akan membuat garis dengan kemiringan 45 derajat. Contoh saya garis sampai sini dan saya offset 5. Saya hapus yang tidak perlu seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk menjadikan garis menjadi putus-putus bisa dengan cara kita blok garis, lalu kita pilih di sini line type, kita klik, kita pilih other, load, lalu kita pilih contoh ISO dash space, maka akan muncul di sini ISO dash space. Lalu oke, kita blok lagi, kita klik, lalu pilih layer yang sudah kita load tadi. Nah, jadinya seperti ini. Jadi putus-putus. Lalu kita tempelkan ke dalam denah, hasilnya seperti ini. Setelah membuat tangga, selanjutnya saya membuat garis potong. Nah, seperti ini garis potong. Kita rapikan dulu. Nah, bentuk garis potong seperti ini. Jadi ada bulat, lalu kita kasih segitiga. Caranya kita buat bulatnya terlebih dahulu. Kita bagi 2. Lalu saya lebihkan 10 di sini. Di sini juga 10. Lalu saya pilih ke atas. Saya lebihkan 5 saja. Lalu saya tarik dari garis yang paling atas ke sebelah sini. Jika gambarnya tidak karuan seperti ini, kita bisa mengubahnya lagi. Saya tambahkan lagi 5 lagi. Misalnya, kita tarik lagi. Jika masih belum mantas seperti ini, kita bisa edit lagi. Contoh di sebelah sisinya kita tambah lagi 5. Lalu kita tarik lagi. Nah, setelah ini sudah terasa cukup pantas. Kita hapus garis yang vertikalnya. Lalu kita blok dan H enter. Nah, seperti ini. Lalu kita buat garis potong yang melintang dan memanjang, karena di dalam denah contoh kita ada garis potong melintang dan memanjang. Lalu kita buat
yang seperti tadi, bulat dan segitiga, lalu kita tempelkan seperti ini, dan kita beri teks keterangan potongan apakah ini namanya. Di sini potongannya A, potongan A, dan di sini potongan BB. Setelah jadi potongan, contohnya seperti ini, kita buat garis di sini melintang ke sini dan juga di sini. Nah, lalu kita garis ke sini, contoh 10, terlalu kecil, 30 lagi, jadi 40. Kita masukkan yang ini, kopikan saja. Nah, jadi seperti ini. Setelah seperti ini, kita bisa langsung saja mirror, pilih pick point di tengah, lalu pilih daerah sini. Nah, kita no jika erase object. Begitupun juga dengan yang B. Yang B pun sama. Kita pilih di sini, tentukan panjangnya. Kita buat seperti bulat dan segitiga lagi. Kita pilih di sini, lalu kita mirror lagi. Mirrornya di pick point, mid point, atau di tengah-tengah. Nah, jadilah garis potong. Tidak lupa kita gunakan juga layer garis potong agar lebih rapi gambarnya. Garis potong biasanya berline type seperti garis titik, tetapi pada contoh Lena kali ini menggunakan garis yang continuous atau yang hanya garis saja. Maka saya mengikuti dari denah contoh. Setelah membuat garis potong, maka kita tinggal membuat kop dan etiket. Cara membuat kop dan etiket, kita buat kotak sesuai ukuran kertas. Misalnya kertas A3 yaitu 42 dikali 29,7. Jika kertasnya kekecilan seperti ini, kita scalekan, namun dengan angka yang awalnya 1 seperti 10, 100, 1000, kita pilih coba 100. Nah, di sini. Jika sudah dan dapat ditempatkan oleh denah, kita buat etiketnya. Kita offset ke dalam 150 dan kita export dulu. Kita offset 250. Ini khusus etiket untuk pelajaran KUG. Kita offset 250. Offset 100. Offset 200. Dan jadilah seperti ini. Lalu kita bagian sininya dibagi 3. Jika tidak ada simbol pada saat kita membagi menggunakan div enter, kita bisa buka DDP type, lalu kita pilih simbolnya. Saya pilih simbol X seperti ini. Lalu saya bagi 3 sesuai dengan kop yang disuruh oleh guru saya. Nah, seperti ini. Jika sudah membuat kop, kita tinggal masukkan teks kepada kop.
Jika sudah masukkan teks, jangan lupa kita ubah layer cop kita atau etiket kita menggunakan layer khusus untuk etiket. Biasanya layer untuk etiket itu tebal-tebal. Saya sudah membuat layer etiket. Seperti ini. Ini terbawa ya, maaf. Lalu kita masukkan gambar ke etiketnya. Seperti ini. Untuk pembuatan lantai 2, saya pun sama. Saya membuat garis as terlebih dahulu, membuat dinding. Setelah dinding kita menempatkan kolom. Setelah kolom kita membuat kusen dan tali ukur. Setelah tali ukur, saya membuat furniture dan juga bisa juga tangga. Setelah membuat itu, kita bisa mengarsir seperti ini, seperti step-step yang sudah saya jelaskan tadi. Dan setelah diarsir, kita bisa menambahkan keterangan dan juga teks dan juga garis potong. Dan hasilnya seperti ini untuk lantai 2. Caranya sama saja seperti lantai 1. Karena apalagi ini sudah ada contohnya. Nah, di sini contohnya ya. Jadi lebih gampang dalam penggambaran. Kita tidak usah merencanakannya terlebih dahulu. Nah, jika sudah selesai, masukkan ke cop. Jika dua gambar tidak masuk ke cop, maka satu cop satu gambar juga tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Hasilnya menjadi seperti ini. Setelah dimasukkan ke etiket, lalu kita atur ketebalan dan ketipisan garis. Saya biasanya mengatur ketebalan ketipisan garis di akhir. Saya atur arsir menjadi 13 mm. Lalu dinding 0,3 mm. Etiket di sini saya tebal yaitu 6 mm. Furniture saya 2,5 mm, garis potong 6 mm. Kolom sama dengan dinding 3,5 mm. Kusen sama dengan furniture 2,5 mm. Tali ukur lebih tebal sedikit lebih tebal daripada arsir. Tangga sama dengan furniture dan teks sama dengan ketebalan dinding. Setelah diatur line weight-nya atau ketebalan garisnya, saya mulai plot dengan cara Ctrl P. Di settingan plot ini, saya mensettingkan plotternya namanya dari DWG to PDF. Paper size-nya menjadi ISO A3. Plot areanya menjadi window. Kita pilih window-nya, contohnya dari sini ke sini. Lalu kita plot offset-nya jadi center to the plot. Plot scale-nya fit to paper. Drawing orientation-nya landscape. Plot option-nya yang dicentang, plot object, line weight, dan plot width, plot style. Shaded view plot option-nya saya pilih set legacy white frame. Dan plot style-nya saya pilih monochrome. Sebenarnya saya bisa membuat plot style sendiri, tetapi saya sudah mengatur ketebalan dan ketipisannya di layer, jadi saya menggunakan monochrome saja. Karena pada di print pun warnanya akan hitam putih. Lalu kita preview dan jadilah seperti ini. Sesuai dengan contoh yang guru berikan. Kurang lebih sama seperti ini.
Lalu kita plot, kita buat tentukan namanya, contoh lantai 1. Di sini lantai 2 ya. Atau lagi, untuk jika kita sudah memplot sebelumnya, kita tinggal pilih previous plot agar tidak perlu susah lagi men-setting. Kita tinggal mengganti window-nya jadi sebelah sini. Preview. Nah, jika dirasa sudah benar, seperti ini. Mirip kan? Ya, mirip. Tuh. Kita plot lagi. Beri nama, contohnya lantai 1. Setelah sukses diplot, kita bisa melihat hasil gambar kita dalam bentuk PDF seperti ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Saya Hagi dari kelas 12 DPB 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.